Halo saudara, balik lagi sama aku Denka Ready. Nah jadi di pagi hari ini yang cukup berawan, nggak ngerti kok lek moro udan, gak kok jas hujan. Jadi mau San Mori ya biar kayak orang-orang para arek ngono rek San Mori ngono sekali-sekali ya. Jadi sambil San Mori kali ini aku mau bahas tentang masalah knalpot. Nah jadi mungkin bahasannya agak berat, agak sensitif. Nah jadi ada apakah dengan knalpot? Jadi knalpot racing ya lebih tepatnya. Jadi banyak ya kemarin-kemarin itu tentang razia knalpot. Jadi knalpotnya itu diambil, disita, habis itu dimusnahin sama Pak Polisi. Jadi cukup kontroversi ya waktu itu, karena ya ada yang beranggapan kalau lah ini knalpot beli-beli sendiri, ngapain kok disita sampai dimusnahkan. Ini iki garek kagok iki. Kok kudu jajar lurung niku lho lapo lho ono. Kenapa kok harus dimusnahkan? Jadi alasannya polisi itu kebanyakan itu karena masalah nggak standar, nggak sesuai bawaan pabrik. Nah ini ya cukup gimana ya? Ya kalau memang bawaan pabrik nggak boleh diotak-atik, ya harusnya kayak ban juga kalau udah halus nggak boleh diganti. Jadi bukan mengacu pada undang-undang yang apa sih ini masalah kebisingan desibel. Jadi kalau secara undang-undang kan ada aturan desibelnya ya. Nah jadi polisinya itu berpatokannya bukan pada undang-undang desibelnya. Tapi ada juga yang bilang kenapa nggak berpatokan pada undang-undang desibel itu, karena memang undang-undangnya itu undang-undang tentang lingkungan hidup, bukan tentang yang mengatur tentang apa sih lalu lintas kayak gitulah. Ya intinya polisinya itu berpatokannya pada karena nggak standar. Nah ya itu tadi kalau menurutku ya kurang cocok sih. Jadi kalau seandainya aku boleh usul ya, boleh ngasih solusi, boleh ngasih pendapat. Nah pendapatku jadi gini. Yang pertama, alasan polisi nilang itu apa dulu? Karena nggak standar. Alasannya kenapa kalau memang nggak standar? Karena berisik, mengganggu ketertiban umum kah, atau apa, atau mungkin ada yang menyebabkan kecelakaan atau gimana. Nah jadi kalau menyebabkan kecelakaan sih kayaknya kurang masuk ya, karena memang kalau menurutku yang bikin kecelakaan itu bukan karena masalah knalpot, lebih ke ini biasanya orang-orang tahu sendirilah, tiba-tiba apa nyebrang seenaknya sendiri, nyelonong, kemudian potong kanan potong kiri, jadi potong sana potong sini yang bikin orang ya kaget lah ya, otomatis nabrak kayak gitu. Lah kalau memang alasannya karena bisa menimbulkan kecelakaan, ya harusnya yang ditilang itu lebih ke orang-orang yang jadi yang harusnya ditilang itu yang harusnya ditindak tegas orang-orang yang kalau di jalan itu ngawur, entah itu tiba-tiba di persimpangan langsung belok nggak tolak-tole, atau yang nyebrang sembarangan, atau yang suka potong kanan kiri kayak gitu. Jadi polisi harusnya nggak cuman ngadain razia tapi juga berpatroli. Jadi seandainya dia tangkap tangan kayak apa sih, ngonangi, basa Jawa ini ngonangi. Pokoknya dia lihat secara langsung, nah itu langsung aja ditilang. Kalau memang cara berkendaranya berpotensi menimbulkan kecelakaan, nah kayak gitu. Kemudian gimana solusinya kalau kita mau pakai knalpot racing? Jadi kalau menurutku kita bisa pakai knalpot racing itu kalau mama ini bahaya mama. Kayak ini ya, semacam helm atau motor, jadi ada kayak uji kelayakannya. Jadi kalau kita mau pasang knalpot racing, kita pergi ke Samsat,
Jadi sama samsatnya itu diukur, ini layak apa enggak buat dipakai jalan raya. Tentunya dengan pakai desibel meter yang proper. Jadi bukan desibel meter abal-abal kayak pakai HP dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi benar-benar desibel meter. Kemudian kita dikasih ini apa, kayak form tambahan buat kalau memang knalpot kita ini lulus uji desibel. Kemudian kalau memang perlu ya, kasih pajak buat orang-orang yang mau pakai knalpot racing. Jadi kasih pajak ya setahun 50 lah atau 100.000. Aku kalau menurutku masih banyak lah yang mau, walaupun ada pajak tambahannya. Awas mama. Ya, jadi kalau menurutku masih banyak yang mau ya, walaupun ada pajak tambahannya. Jadi bayar pajak tiap tahun. Kalau kita mau bayar pajak motor, sekalian bayar pajak knalpotnya juga, sekaligus diukur lagi. Soalnya kan knalpot memang semakin lama dipakai kan lama-lama ini ya, apa kayak glass woolnya itu lama-lama habis. Nah itu suaranya bisa makin pecah, makin keras. Nah jadi di uji desibel lagi kayak gitu. Kemudian supaya orang-orang nggak dengan seenaknya sendiri gonta-ganti knalpot, kalau perlu itu semacam dikasih barcode ya, ada database-nya. Jadi semacam kayak gini, ini ada motor A, dia pakai knalpot merek B. Jadi waktu ada razia tinggal di scan barcode-nya langsung muncul motor merek A pakai knalpot merek B. Seandainya nggak sesuai dengan yang ada di database, nah silakan polisi menilang, karena memang nggak sesuai dengan apa yang ada di database. Nah jadi kalau polisi mau nilang knalpot itu ada dasar hukumnya. Nggak cuman sekedar ini nggak standar, ini gini. Waduh, kalau menurutku kalau urusannya nggak standar ya memang itu tadi, kalau ban halus ya harusnya nggak usah diganti sekalian. Jadi kayaknya pasti banyak lah yang mau, walaupun harus bayar pajak lebih buat pasang knalpot racing. Bahkan mungkin beberapa ada yang semacam bangga lah ya. Jadi bangga kalau nih loh, aku bayar lebih buat bisa pakai knalpot racing. Nah kayak gitu. Jadi ya buat pendapatan daerah pun juga lumayan. Pendapatan daerah, negara, ya intinya buat pendapatan pajak itu juga lumayan. Ada tambahan pendapatan dari pajak knalpot tadi. Jadi kita sebagai pengguna knalpot racing itu tenang, polisi juga senang dapat tambahan dari pajak knalpot tadi. Jadi kalau aku boleh ngeluarin opini ya kayak itu sih solusinya. Jadi nggak semena-mena kita pakai knalpot racing langsung ditilang hanya karena alasannya nggak standar. Nah kayak gitu. Terus juga knalpot racing ini kalau menurutku sangat berfungsi ya buat menanggulangi orang-orang yang dia entah pura-pura buta, pura-pura tuli atau gimana, yang kayak kataku tadi, yang suka tiba-tiba keluar dari persimpangan nggak tolak-tolak dulu, nggak lihat-lihat dulu. Itu biasanya lebih aware, lebih awas karena denger dari suara knalpot kita. Pasti ada aja yang bilang, lah ngapain pakai knalpot, kan bisa ini, bisa pakai klakson. Bro, kalau kita lagi hard braking panik, nggak bakalan kita mikir klakson. Kita mesti milih. Kalau harus klakson itu kita mesti milih mau ngerem atau mau ngelakson. Kalau ngelakson kita nabrak, kalau ngerem ya orangnya bisa-bisa seenaknya sendiri. Jadi nggak ada rasa apa ya, nggak ada rasa bersalah gitu loh. Ya mungkin itu aja sih buat vlog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mungkin ya pas BMW GS mugi-mugi kita nanti orang. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, moga-moga manfaat. Terima kasih telah menonton. Oke, Edgar ID. Dadah.